Ada rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku... Shalom, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini saya mau berbagi firman Tuhan bagi kita semua, yang saya percaya dengan hati kita terbuka dan kita percaya bahwa firman itu adalah firman yang berkuasa, maka firman itu akan berdampak, akan merubah, bahkan akan memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang kedua bagian A, di sana dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu." Puji Tuhan. Dan tema di renungan kita pada kesempatan ini adalah Tuhan Maha Tahu. Saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Artinya bisa saja kita bersandiwara, kita bisa atur kata-kata kita untuk meyakinkan orang, tetapi Tuhan yang lebih tahu sebenarnya apa yang ada dalam pikiran dan hati kita dan rencana kita. Tuhan tahu. Apakah itu baik atau tidak baik, maka Tuhan tahu. Tuhan juga tahu motivasi kita. Ya, motivasi kita Tuhan juga tahu. Nah, saudara-saudara, jemaat di Efesus merupakan jemaat terbesar di antara ketujuh jemaat di Asia Kecil. Dan kota Efesus di daerah Yunani adalah pusat perkembangan politik dan juga kota perdagangan yang begitu maju. Di sana pula terdapat tempat penyembahan berhala dan banyak sekali kuil dibangun. Perlu diketahui, Rasul Paulus pernah tinggal di kota itu dalam kurun waktu yang cukup lama, sekitar 3 tahun. Ya, kalau kita baca itu di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 31. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Tuhan memberikan acungan jempol atau pujian kepada jemaat Efesus oleh karena kesungguhan mereka dalam beribadah dan melayani pekerjaannya. Pernyataan "aku tahu segala pekerjaanmu" menunjukkan bahwa Tuhan tahu apapun yang umatnya kerjakan. Ya, baik dalam ibadah, bahkan pun di dalam pelayanan. Baik pun mau bekerja melayani Tuhan, itu Tuhan tahu. Ya. Sebab Dia Maha tahu, kita tidak bisa mengelak. Manusia bisa mengelak, ya. Siapapun dia bisa mengelak, tapi Tuhan yang Maha tahu. Ya. Tak seorang pun manusia yang dapat bersandiwara atau mengelabui Tuhan. Sebab tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kalau kita baca itu di dalam Ibrani pasal 13. Nah, kalau Tuhan memuji kinerja sesuatu jemaat, berarti mereka benar-benar layak mendapatkan pujian. Sebab pujian tersebut bukan keluar dari mulut manusia yang basa-basi atau tendensius, tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan. Artinya Tuhan itu Maha tahu. Kalau Tuhan memuji sesuatu berarti ya Tuhan tahu. Tulusnya dia, tidak tulusnya seseorang itu, Tuhan tahu. Nah, sangat luar biasa.
Tidak pernah sia-sia kita berjeri lelah, beribadah dan melayani Tuhan, sebab semua yang diperhitungkannya, yang harus diperhatikan adalah motivasi atau sikap hati kita melakukannya. Kalau kita baca itu di dalam 1 Tawari pasal 8 ayat 9a, di sana dikatakan apa? Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Tuhan mengerti segala hati. Tuhan mengerti niat. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau yang lain kita lakukan, maka yang lain jangan diabaikan. Kalau yang lain kita bisa kerjakan, kita layani, maka yang lain jangan diabaikan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ungkapan jerih payah menunjukkan kepada suatu pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, sampai berkeringat dan penuh pengorbanan. Artinya jemaat Efesus adalah jemaat yang tidak suka bermalas-malasan. Nggak suka menunda-nunda. Ya. Nggak suka, saudara-saudara, malas melayani, malas dan segala karena mungkin kepentingan pribadi sehingga dia jadi malas. Ya. Tidak kenal lelah, bersemangat, tidak hitung-hitungan, dan penuh totalitas dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mereka juga sangat kokoh memegang ajaran firman Tuhan. Terlihat dari sikap yang tidak berkompromi dengan ajaran yang menyimpang. Mereka tidak mau kompromi. Ya, ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya, mereka tidak kompromi dengan orang-orang yang menebarkan pengajaran-pengajaran yang palsu, ya, memberitakan berita-berita hoax. Mereka enggak berkompromi. Mereka punya prinsip. Ya, mereka punya pendirian, dan orang yang punya pendirian, dia memiliki integritas yang baik. Ya. Karena apa? Karena dia punya pendirian. Suka dan duka dia tetap memiliki pendirian. Karena saudara-saudara, ada jemaat-jemaat lain di Efesus atau di Wahyu tidak punya prinsip, tidak punya pendirian, mudah terpengaruh dan mudah tergoyahkan. Namun, mengapa Tuhan masih menegur jemaat ini? Padahal mereka tidak berkompromi. Pekerjaan mereka hebat, mereka rajin. Tapi kenapa mereka ditegur? Karena tanpa disadari mereka telah terjebak pada pelayanan yang bersifat legalistik atau agamawi. Terjebak di situ. Ya, ibadah dan pelayanan selama ini mereka lakukan itu tak lebih dari rutinitas yang terjadwal, yang ingin memperlihatkan kepada orang lain bahwa saya hebat, saya luar biasa. Tanpa disadari mereka meninggalkan kasih atau telah kehilangan kasih mula-mula. Sehingga saudara-saudara, mereka begitu mudah sekali ya terpengaruh, terbawa. Ya, karena mereka sudah terjebak di dalam bersifat legalistik ini atau agamawi, mereka rela meninggalkan kasih yang mula-mula, di mana mereka diberkati, di mana mereka bertumbuh, ya, di mereka tadinya belum diberkati, sekarang diberkati, mereka rela tinggalkan. Karena apa? Karena mereka melakukan, terjebak dalam sifat legalistik itu atau agamawi, sehingga mereka rela meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya, pelayanan mereka mungkin kecil, tidak heboh-heboh seperti yang lain, ya, dipuja-puja, tapi yang jelas sekecil apapun itu, apapun yang diberikan tanggung jawab kepada kita, mari kita lakukan
selagi Tuhan mempercayakan kepada kita kemampuan dan talenta. Talenta itu Tuhan punya, bukan kita punya. Ya, itu sebabnya kita bawa, kita pergunakan. Ya, tidak ada di dalam dunia ini yang sempurna. Tidak ada. Kita mau kemana saja tidak ada yang sempurna. Tetapi saudara-saudara, kalau kita tekun kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan terjebak kepada pelayanan yang bersifat legalistik atau agamawi. Ya, yang ada di sana pujian manusia, bukan pujian yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita bangga kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan Yesus tolong kita semua. Shalom. Amin.